Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas dari ketakwaan kita seiring dengan bertambahnya ilmu, seiring dengan bertambahnya usia, dan seiring dengan pemahaman yang kita pahami dalam ajaran agama kita. Di antaranya adalah dengan senantiasa menjaga istiqomah. Karena istiqomah adalah hal yang paling berat dalam beragama. Qulillah kul amantu billah summa istaqim. Amal ibadah yang paling berat adalah istiqomah. Makanya istiqomah juga balasannya juga besar. Allah akan kirimkan para malaikat untuk mengatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Bagi orang yang istiqomah, Allah akan kirimkan para malaikat untuk menjaga hidupnya, hidup dan matinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara cara istiqomah adalah talabul ilmi, dengan senantiasa bertaqarrub kepada Allah. Talabul ilmi ya. Ada 4 langkah agar kita istiqomah. Yang pertama itu talabul ilmi, yang kedua adalah mujalasatus sholihin, yang ketiga adalah memaksakan diri mujahadah, yang keempat adalah senantiasa berdoa memohon istiqomah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari dari mukhtasornya At-Tajrid As-Sharih min Sahih Bukhari ya. Dan tema kali ini adalah tentang bab al-ijarah. Bab al-ijarah, tentang hukum persewaan dan lain-lain yang berkenaan dengan dia. Hadis nomor 1004. Nah, udah 1004 nih Pak, Masya Allah, setengah kitab ini. Nanti jadi masyayikh, nanti jadi tuan syekh kalau khatam kitab ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul muslimina wal yahudi wan nasara kama sali rajulin istajara qauman ya'maluna lahu amalan yawman ila al-laili ala ajri ma'lum fa'amilu lahu ila nisfin nahar faqalu la hajata lana ila ajrika alladhi syaratta lana wa ma'amilna batilun faqala lahum la taf'alu akmilu baqiyata amilukum wa khudhu ajrakum kamilan ila akhiri al-hadis. Rasulullah SAW mengumpamakan atau membandingkan umat Islam dengan umat-umat Yahudi Nasrani dari sisi amalan. Kalau orang Yahudi itu perumpamaannya seperti kita punya karyawan, punya pegawai yang bekerja dari pagi sampai ke siang hari, sampai bedung jam 12. Dikasih upahnya 50.000 misalkan. Orang Nasrani juga sama, diumpamakan demikian. Seperti orang yang punya karyawan, punya pegawai, punya buruh yang bekerja dari subuh sampai lohor, dikasih upah 50.000. Nah, umat Islam itu tidak demikian. Mereka itu seperti orang yang bekerja melanjutkan kerja tersebut dari lohor sampai asar, tapi upahnya sama, bahkan lebih, dikasih 100.000. Kalau umat Yahudi, umat Nasrani
bekerja dari subuh sampai lohor diupahan 50.000. Perumpamaannya tuh. Umat Islam bekerja dari lohor sampai asar, lebih singkat waktunya, setengah dari waktu mereka, tapi upahnya 100.000. Kira-kira apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa kira-kira? Meningkat upahnya sama. 100.000 lah. Iya, jadi apa kesimpulannya? Allah melipat gandakan pahala umat Islam melebihi orang-orang terdahulu Yahudi dan Nasrani, meskipun dengan modal yang sedikit. Nah, otak dagang mah pasti jalan. Wah, modalnya seketik, amalnya gede. Modal sedikit tapi amalnya besar. Rasul umpamakan demikian. Pegawai yang kerja dari pagi sampai lohor dapat 50.000. Ini ada pegawai dari lohor sampai asar tapi 100.000. Apakah Allah tidak adil? Allah itu adil. Allah maha adil. Allah tidak mengurangi pahala orang Yahudi dan Nasrani, diberikan 50, tapi Allah melebihkan dari kemurahannya pahala buat umat Islam. Di akhir hadis tersebut ditegaskan, itu bukan Allah tidak adil. Kenapa umat dahulu cuma 50.000 6 jam, sekarang umat Islam 100.000 untuk 3 jam. Itu bukan Allah tidak adil. Allah maha adil dan memberikan balasan orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana mestinya. Hanya saja untuk umat Islam Allah lipat gandakan, itu bagian dari keistimewaan dan kekhususan umat Islam. Kekhususan itu diberikan karena keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya Allah kepada Rasulnya, saking cintanya Allah kepada Rasulnya, Allah muliakan Rasulnya dengan cara diberikan untuk umatnya pahala dan balasan lebih besar dengan modal yang sangat kecil. Hal itu dapat kita buktikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW diundang ke Sidratul Muntaha, di atas langit ketujuh, ke sana lagi, di puncak atau di ujung dari segala ujung, Sidrah al-Muntaha. Muntaha itu ujung, Sidrah itu puncak, puncaknya ujung, udah nggak ada ujung lagi. Bahkan Jibril alaihissalam pun mundur. Saya hanya sampai di sini wahai Muhammad. Jika aku memaksakan diri, lah taroktu, pasti aku akan terbakar. Maka Rasulullah SAW berjumpa dengan Tuhannya, bertemu dengan Tuhannya, bercakap, berkalam dengan Tuhannya. Tetapi apakah beliau melihat Tuhannya? Dalam hadis Aisyah, Rasulullah menceritakan, nurun urituha, aku hanya melihat cahaya. Artinya apa? Aku terhalang dinding cahaya. Jadi Rasulullah belum pernah melihat Tuhannya secara langsung, tapi sudah berjumpa dengan Tuhannya. Rasulullah sudah bertemu dengan Tuhannya, tapi belum pernah melihat Tuhannya. Nah, ketika itu tujuan Allah memanggilnya ke Sidratul Muntaha, menemuinya di puncak tertinggi, adalah untuk menerima perintah yang sangat agung, perintah yang sangat istimewa, perintah yang dengannya Allah terima seluruh amalan, dan perintah yang dengannya Allah tolak seluruh amalan. Dengannya Allah jadikan sebagai patokan baik atau tidak baik, dan dengannya Allah jadi patokan itu tidak baik atau baik, yaitu perintah sholat. Kenapa sholat adalah ibadah teragung? Karena sholat prosesinya bukan dengan perintah melalui perantara Jibril, bukan perintah dengan perantara mimpi, bukan perintah dengan perantara lain, tetapi sholat penugasannya dan perintahnya langsung dari pemilik syariat, Allah itu sendiri. Jadi sholat kenapa disebut ibadah yang paling agung, yang paling besar? Karena perintahnya langsung yang punya syariat memanggil yang dibebani oleh syariat. Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu namanya.
السكر مزيق. ما شاء الله. Tamam. Tamam, Masya Allah. Nah, itulah sholat. Ya. Jadi Allah Ta'ala memanggil langsung Rasulnya untuk menghadapnya. Demi apa? Menerima perintah istimewa, menerima mandat terbesar, sholat. Kalau camat dipanggil presiden, kira-kira perintah itu penting atau tidak penting bagi camat itu? Sampai presiden manggil langsung, penting banget. Nah, kalau perintah itu tidak terlalu penting, mungkin dia bisa nyuruh stafnya atau nyuruh segala macamnya. Tapi ini dipanggil langsung ke istana untuk sebuah perintah khusus. Ini yang dipanggilnya adalah afdalur rusul wa atammu al-anbiya, dan perintah yang diperintahkannya adalah perintah terbesar, perintah teragung untuk nabi teragung, untuk umat teragung, salat. Maka Allah jadikan salat sebagai barometer, sebagai patokan baik tidaknya seseorang. Salat juga dijadikan barometer, patokan diterima tidaknya amal seseorang. In wujidat kamilatan, jika salatnya sempurna 5 waktu, Allah berkenan menerima seluruh amal lainnya. Wa in wujidat naqisatan, tapi kalau salatnya kurang, tidak sempurna 5 waktunya, ruddah sairu amali, Allah kembalikan amal-amal lain. Itu salat. Jadi salat adalah barometer dan miniatur kehidupan kita. Kita harus membangun kehidupan kita di atas salat. Kita harus membangun kehidupan kita membangun hidup kita di atas salat. Sagalana naon teh kembalikan ke salat. Pejabat yang mau bikin kebijakan, pikirkan sejalan enggak dengan prinsip salat saya. Sejalan ACC, tidak sejalan coret. Bret. Pebisnis ketika menjalankan bisnisnya, pikirkan sejalan enggak dengan pesan salat saya ini. Tanha anil fahsya wal munkar, tidak dengan salat saya. Kalau iya lakukan, kalau tidak mundur. Begitu juga yang lain-lain. Aparat penegak hukum, kemudian warga biasa, atau mungkin anggota parlemen, kembalikan seluruh urusan hidup kita di atas pondasi salat. Jadikan kehidupan kita dibangun di atas salat. Nah, kembali ke hadis kita tadi bahwa Rasulullah SAW menerima perintah salat langsung dari Allah di Sidrah al-Muntaha, puncaknya puncak. Rasul bertemu dengan Allah tapi tidak melihat Allah. Dan perintah itu perintah salat. Ketika turun di langit-langit berikutnya, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, disuruh minta keringatan. Sungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya, wahai Muhammad. Fas'al rabbaka takhfif, mintalah pada Tuhanmu keringanan. Fa inna ummaka la tutiquha, karena umatmu tidak akan sanggup. Umatku saja tidak sanggup, yang besar-besar badannya, yang panjang-panjang umurnya. Minta keringanan, naik ke atas turun. Singkat cerita, sholat yang tadinya 50 waktu jadi 5 waktu. Tetapi apa kata Allah? Ma yubadalul qaulu, Allah tidak merubah ketentuannya. Artinya sholat 5 waktu kita setara dengan 50 waktu, setara dengan 50 kewajiban, setara dengan 50 pahala. Jadi sholat kita tidak pernah berubah, masih 50 kewajibannya, pahalanya masih 50, hisab hitungannya masih 50. Tetapi pelaksanaannya Allah ringankan caranya, cukup dengan 5 kali. Berarti 1 kali sholat setara dengan 10 kali sholat. Lamun orang cawerang sholat sekali, eta sarua nyawerangkeun 10 kali sholat. Dalam hadis, Allah tidak akan menerima sholat yang diakhir-akhirkan. Innallaha la yaqbalu sholata dibaron. Allah tidak akan menerima sholat yang diakhir-akhirkan. Artinya dilalaikan, hanya penggugur kewajiban, tapi Allah tidak terima salatnya. Nah, itu dalil bahwa umat Rasulullah, umat Islam mendapatkan keistimewaan, kemurahan dari Allah berupa modal sedikit tapi pahalanya banyak. Modal hanya 5 kali tapi mendapat 50 kali. Modal sekali mendapatkan kelipatan 25 dan 27. Itu kelebihan keutamaan umat Islam. Nah, di hadis ini Rasul umpamakan dengan perumpamaan lain.
perumpamaan umatku dengan umat sebelumku Yahudi dan Nasrani adalah seperti seorang bos majikan punya karyawan, punya pegawai yang kerja dari subuh sampai lohor diberi upah 50.000. Tak eta Yahudi dan Nasrani. Pahalanya seperti itu. Tapi umatku bekerja dari lohor sampai asar, setengah dari pekerjaan orang Yahudi Nasrani ibadahnya, tapi mendapatkan upah 100.000, bahkan lebih, berlipat-lipat kali lipat. Ini sekali lagi adalah bukti kemurahan Allah dan keistimewaan dari Allah untuk khusus umat Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kita tidak tertarik untuk mengamalkan keistimewaan dan keutamaan dari Allah ini? Ya, umat terdahulu perlu 12 jam untuk dapat upah 50. Umat Islam hanya perlu 3 jam untuk mendapatkan 100. Sungguh ini adalah kemurahan yang sangat nyata, yang sangat besar. Tetapi kadang kita tidak peduli dan acuh memikirkannya. Umat dahulu dikasih modalnya itu banyak. Usia mereka ribuan tahun. Nabi Nuh itu dakwanya saja 950 tahun kata Al-Quran. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami telah utus Nuh kepada umatnya, kaumnya. Dia tinggal di sana 1000 tahun kurang 50. Seberapa? 850 tahun. Ngan seukur menang pengikut 80 orang. 1000 tahun pengikutnya 80. Namun orang mau guys. 1 tahun hiji guys, ingkah kalau kita mah. Ya, 1 tahun hiji ge ingkah. Kan ayat-ayatnya, fadzakir in nafa'atidz dzikra, berilah peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Kata para ulama, kalau kita dakwah di sebuah tempat lalu tidak ada perubahan dalam waktu tertentu, tinggalkan. Cari tempat lain supaya dakwah Anda dapat merubah lingkungan tersebut. Fadzakir in nafa'at adz-dzikra, berilah tadzkir in jika nafa'a bermanfaat adzikra peringatan tersebut. Kalau tidak bermanfaat, cari tempat lahan dakwah yang lain. Itu syariat Rasulullah SAW Muhammad. Tapi zaman Nabi Nuh berbeda. Beliau berdakwah 1000 tahun kurang 50. Hanya diikuti 80 orang. Lamun orang mau kuat, Pak. Maka Nabi Nuh mah doa terakhir nage, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah jangan sisakan orang kafir, sikat semua. Doa Nabi Nuh. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fujaran kafara. Kalau kau biarkan orang kafir ini beranak pinak, walam yalidu illa fajiron au kafar, paling-paling anak mereka ge kafir jeung fajir ya Allah. Kalau engkau biarkan orang kafir beranak pinak, paling barudakna ge kafir jeung fajir. Geus bebehakeun kabeh ya Allah. La tadar alal ardi minal kafirina dayyaro, jangan sisakan satupun. Maka semua orang kafir saat itu dilibas oleh banjir, habis semua. Rasulullah SAW berbeda, dakwahnya berbeda, metode dan dakwahnya berbeda. Beliau ketika ditawari oleh malaikat untuk menghabisi penduduk Taif yang melempari beliau ketika berdakwah, apa jawaban beliau? Rabbi inilah arju min waraihim abnaun yuwahhidun Allah. Ya Allah, aku berharap dari anak turunan mereka orang-orang yang mentauhidkanmu. Maka sekarang orang Taif berkat doa Nabi menjadi orang-orang yang paling kokoh imannya. Ketika terjadi gerakan murtad, gerakan melawan pemerintahan Abu Bakar Siddiq sepeninggal Rasul, karena setelah Rasul meninggal itu orang-orang enggan bayar zakat, orang kafirnya enggan bayar jizyah, orang Islamnya enggak mau bayar zakat. Mereka hanya menyisakan satu dari parido Islam, sholat wae hungkul anu gratis lah. Zakat tidak mau,
jihad tidak mau, semua puasa juga tidak mau karena berat. Nyisakeun hiji syariat, baik Abu Bakar, kami akan tetap loyal kepada pemerintahan pusat Anda, tapi hanya ingin kami siap sholat saja, yang lainnya kami nggak bersedia. Waduh, kata Abu Bakar, kalau ini dibiarkan putus urol Islam, ikatan Islam ini akan bercerai-berai dan hancur ini. Agama ini akan hancur kalau dibiarkan. Maka mereka pun akhirnya ditumpas dengan militer karena tidak lagi bisa disadarkan. Yang sadar ada, yang ditumpas militer juga ada. Nah, orang-orang yang membantu Khalifah Abu Bakar menumpas gerakan pemberontakan ini paling banyak itu dari kabilah Taif yang dulu didoakan Nabi, ya Allah, aku berharap keturunan mereka menjadi orang-orang yang bertauhid. Jadi kalau kita nanti haji main-main ke Taif, tanya tak ka budakna, "Jang, baheula aki-aki maneh ngabaledogan Kanjeng Nabinya." Sampai berdarah-darah. Untung Nabi ngahampur amun teu mah dikaplokan ke orang gitu. Jadi seperti itu, ya. Subhanallah. Nah, kembali ke hadis bahwa umat Rasulullah diberikan keutamaan kelebihan, amalnya sedikit, usianya paling banter 70, kecuali yang dikasih bonus. Berdasarkan hadis, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu kalau nggak 60 sampai 70 aja. Paling banyaknya. Imam Syafi'i 65 tahun. Imam Nawawi 45 tahun. Ibnu Taimiyah 70 tahun. Ibnu Qayyim sekitar itu juga, lebih muda lagi malah. Para ulama-ulama besar meninggal di bawah 70 tahun. Para sahabat, para ulama, para tabi'in, para solehun banyak meninggal di usia di bawah 70. Sesuai dengan hadis Nabi, usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, sedikit saja yang diberikan kelebihan dari usia tersebut. Tetapi usia mereka yang pendek Allah berikan keutamaan beramal tadi, ya. 3 jam mendapatkan 100 dibanding umat lain. Yang kedua, sholat berjamaah dihitung 27. Jadi kalau kita istiqomah 1 tahun berjamaah itu sama dengan kita sholat 27 tahun, ya. Kalau kita istiqomah 1 tahun berjamaah itu sama dengan 27 tahun nilainya di sisi Allah Taala. Kalau kita istiqomah 10 tahun itu sama dengan 270 tahun kita sholat sendiri. Kalau kita istiqomah sampai 40 tahun ba'da akil balik misalkan, berjamaah terus, itu dikali 27, berapa 40 kali 27? Sekitar 700 tahun, sama dengan umat terdahulu. Belum lagi nanti ditambah alfu syahrin di malam qadar. Semua ini adalah semata-mata min fadlihi wa karomihi wa rahmatihi subhanahu wa ta'ala alaina, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk Allah memuliakan nabinya Rasulullah SAW dan Allah memuliakan umatnya kita semua. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wastaqmalu di akhir hadis, ma baqiya minan nahari syai'un yasir fa abaya wastajara qauman an ya'malu lahu baqiyata yaumihim fa amilu baqiyata yaumihim hatta ghabatis syams wastaqmalu ajral fariqaini kilaihima fadzalika misluhum fadzalika masaluhum wa masalu ma qabilu min hadzal nur. Luar biasa. Jadi apa namanya? Demikianlah Allah memuliakan umat kita. Bekerja sedikit dan banyak pahalanya. Konteksnya untuk motor terdahulu, ya. Bukan yang sekarang. Yang sekarang kan sudah di apa namanya? Sudah dinilai kafir kan? Ya. Betul. Ini Rasulullah SAW dalam hadis ini sedang menceritakan Yahudi Nasrani zaman dulu, ahli kitab yang zaman dulu. Nah, kalau sekarang sudah laqad kafarul ladzina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang ahli kitab itu. Namun meskipun mereka kafir, kekafiran mereka itu berbeda dengan kekafiran yang non ahli kitab. Mereka kafir, tapi kafirnya itu beda dengan kafirnya wasaniyin, penyembah berhala. Apa bedanya? Kafirnya ahli kitab, dia punya tanda petik ya, hak khusus sebagai mantan orang beriman. Ada mantan orang beriman, itu Yahudi Nasrani.
Dulunya beriman, kemudian kafir. Setelah kedatangan Nabi baru, Yahudi kafir ke Isa, Masihiyun ataupun Kristen, Nasrani kafir ke Muhammad SAW. Dan dua-duanya kafir ke Rasulullah SAW. Jadi dalam sebuah hadis, tidak ada orang Yahudi atau Nasrani tahu bahwa Muhammad telah diutus, ya, dan dia tidak mengikutinya kecuali akan masuk neraka. Artinya kafir. Kekhususan mereka itu dua dalam Al-Quran. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang tersisa dari ahli kitab? Kata Rasulullah SAW, nunggu ayat turun. Qul uhilla lahum at-thayyibat wa ma, dan seterusnya. Ayat 6 surat Al-Maidah, ayat turun yang maknanya kurang lebih, dihalalkan dari mereka untuk kalian wahai kaum muslimin, satu adalah al-muhsanatu min ahlil kitab, wanita-wanita baik dari kalangan ahli kitab boleh dinikahi. Muhsanat, wanita baik. Apa standar baik dari ahli kitab? Standar baik ahli kitab adalah menjaga kehormatannya. Jadi kalau ahli kitab solehahnya itu bukan sholat, bukan beribadah, bukan dia aktif melakukan ibadah, bukan. Kesolehan wanita ahli kitab cuma satu standarnya, menjaga kehormatannya. Muhsinina ghairu musafihin, tidak melakukan safah. Apa safah itu? Safah itu perbuatan yang tercela. Jadi solehah hanya ahli kitab adalah tidak berbuat yang tercela. Nah, itu yang pertama. Kehususan orang kafir ahli kitab, kehususannya adalah boleh menikahi wanita-wanita mereka yang baik tentunya, dan tidak berlaku kebalikan. Muslimah tidak boleh dinikahi oleh ahli kitab. Ini hanya berlaku bagi lelaki muslim kepada wanita ahli kitab. Yang kedua, makanan yang disembelih oleh ahli kitab hukumnya halal buat umat Islam. Makanan ahli kitab itu halal bagi umat. Artinya apa? Karena ahli kitab itu dulunya beriman, meskipun mereka kafir setelah itu, tetapi ada kekhususan dari Allah, kita boleh memakan sembelihan ahli kitab. Itu tercantum jelas, lugas, tegas di surat Al-Maidah ayat 6. Mau dibantah dengan cara apapun, akar berbenturan dengan ayat ini. Lalu ada yang mentafsir mentakwil, Ustaz kan dulu mah ahli kitabnya tidak seperti sekarang. Nah, itu juga salah itu, bicara gitu. Ahli kitab zaman Nabi zaman sekarang sama. Apa dalilnya? Lihat Al-Qur'an. Wa yaquluna salisu salasah. Di zaman Nabi ahli kitab sudah bilang salisu salasah. Apa salisu salasah itu? Trinitas. 1 dalam 3, 3 dalam 1, 3 in 1. Sudah trinitas dari dulu. Kemudian kan dulu Nasraninya beda, Yahudi beda. Beda di mana? Wa yaquluna Isa ibnullah. Di zaman Nabi sudah mengatakan Isa putra Allah. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah, dan orang Yahudi sudah mengatakan Uzair anak Allah. Di zaman Nabi sudah bilang begitu. Yang ketiga, kan zaman dulu Yahudinya masih kitab asli, Nasrani tidak. Zaman Nabi sudah palsu kitabnya. Yuharrifunal kalima mawadhi'i. Mereka rubah-rubah ayat itu dari letaknya. Wa yaquluna hadza min indillah, ini dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal bukan dari Allah. Kitab suci mereka yang ada di tangan mereka bukan dari Allah. Siapa yang menyaksikan? Al-Qur'an bersaksi begitu. Mereka sudah trinitas dari zaman Nabi. Mereka sudah mengatakan Isa putra Tuhan dari zaman Nabi. Mereka sudah merubah kitab suci dari zaman Nabi. Jadi ahli kitab di zaman sekarang sama dengan ahli kitab di zaman Nabi dalam usulul aqaid, dalam prinsip-prinsip akidah mereka. Artinya hukum itu tetap berlaku. Ahli kitab itu orang kafir dan pasti di neraka. Namun secara duniawi punya kekhususan, yakni boleh menikahi wanitanya tapi yang baik, dan boleh memakan sembelihannya. Jadi kalau Kang Halim tiba-tiba ada yang menawarkan
gadis dari Prancis misalkan atau dari Tionghoa misalkan dan melihat pribadinya baik meskipun dia belum Islam, boleh dinikahi. Apa hikmahnya? Hikmahnya mudah-mudahan di kemudian hari dia dan keturunannya ikut agama bapaknya. Makanya tidak berlaku kebalikan. Tidak boleh muslimah dinikahi ahli kitab karena madorot. Pemimpin keluarga kan bapaknya. Jadi madorot. Nanti anak-anaknya malah ikut agama bapaknya yang non Islam. Tapi kalau bapaknya Islam, diharapkan dia menjadi ujung tombak dakwah di kalangan ahli kitab. Nanti anaknya tuh Islam, istrinya Islam, keturunan Islam. Dan yang bukti paling telak itu adalah dalam sejarah kita, para sahabat yang menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, menaklukkan wilayah-wilayah Jazirah Mesir, Alexandria kan dulu itu ahli kitab. Mereka menikahi gadis-gadis ahli kitab. Ya, pakai syariat Islam nikahnya, tidak di gereja. Sahabat itu menikahi ahli kitab banyak. Cara pernikahannya cara Islam dan tidak boleh di gereja. Ya, jadi ajak ke lingkungan kita, akadnya di kita, akad Islam. Walinya kalau orang tua mereka menerima sah, karena hubungan perwalian mah itu adalah ayah dengan anak. Kalau bapaknya misalkan tidak bersedia, maka walinya wali hakim. Wali hakim. Kata Nabi, ana wali man la waliyalahu, ana sultan man la sultan. Aku ini wali bagi yang tidak punya wali, kata Rasulullah. Itu artinya ulil amri ya, wali hakim. Aku ini sultan bagi yang tidak punya sultan, kata Rasulullah SAW. Jadi boleh dengan wali hakim. Itu kekhususan ahli kitab. Kalau selain ahli kitab, kekafirannya itu kekafiran yang tidak ada kekhususan. Mereka benar-benar kafir secara mutlak dalam urusan keagamaan juga urusan keduniaan. Ya, jadi kesimpulannya ahli kitab itu kafir, dan kalau tidak taubat tempatnya di neraka sebagaimana kesaksian Rasulullah SAW. Tetapi hukum duniawi mereka punya kekhususan, yaitu boleh menikahi gadisnya dan boleh memakan sembelihannya. Dasarnya sangat kuat, Al-Quran Al-Maidah ayat 6 dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi gitu Kang Halim, pilih pada nambih yang rasnya berbeda. Nah itu mangga, syariat membuka jalan, tapi tetap semangatnya adalah semangat dakwah. Semangat dakwah. Mudah-mudahan mereka dan keluarga, bahkan keluarga besarnya mungkin simpati dengan akhlak kita, dengan kebaikan kita, pada akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Maka wanita muslimah tidak diizinkan, yang diizinkan hanya lelaki muslim saja untuk menarik mereka kepada agama Islam. Meskipun memang ada saran para ulama, diantaranya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan juga yang lain-lain, ada saran bagus. Sarannya apa? Selama wanita muslimah masih banyak, lo kok nyari yang lain? Ya, kalau saran kan himbauan. Hukum berbeda. Hukum itu dia wilayahnya hitam putih, kalau hukum boleh tidak. Tapi kalau waro ataupun muruah ataupun dia keutamaan, ya, kita ada di garis hukum di atas itu, wilayah waro, wilayah takwa, ya sebaiknya cari yang muslimah, tetap yang muslimah. Ini maka situasinya, kalau situasi tadi ya, menaklukkan negeri-negeri ahli kitab, kemudian mereka belum segera menerima agama Islam, tetapi kita ingin menikahi mereka, kan solusinya itu ya. Adapun atau ada wanita yang baik, dia terhormat, terpandang, juga intelek, juga orangnya luar biasa bijaksananya, dan ternyata qadarullah kita ada rasa, dia ada rasa, apa solusinya? Diizinkan kita menikahi ahli kitab sebagai kekhususan syariat dari Allah Ta'ala kepada tanda petik mantan orang-orang beriman. Kalau selain ahli kitab, ya jelas itu mah clear, Yahudi Hindu, Buddha, kepercayaan dan lain sebagainya, itu jelas, itu mah tidak ada hak kekhususan seperti itu. Tapi maksud muslimah dulu Pak ya? Maksudnya terhadap? Ya tidak. Kan wanita ahli kitab judulnya. Kalau kadang
Kalau sudah bersahadat ya jadi muslimah kalau gitu mah. Kalau sudah syahadat jadi muslimah, itu mah tidak usah dibahas. Ini mah wah, ahli kitab belum beriman tapi dia kafirnya kitabi, kafirnya itu kitabi. Itu bisa dinikahi. Kalau sudah bersahadat ya sudah muslimah. Itu mah tidak perlu ayat tadi. Pokoknya ada anggapan begini, bila mana kita menikahi non muslim gitu, Ya. itu jinah katanya. Non muslim yang apa? Ahli kitab atau bukan ahli kitab? Ya misalkan ahli kitab lah. Ahli kitab mah berbeda. Kan tadi ayat Al-Maidah ayat 6. Kalau kafirnya atau non muslimnya non ahli kitab, iya. Betul, berlaku itu. Berlaku. Tapi kalau kafirnya itu ahli kitab, itu beda. Ada kekhususan. Ada pengecualian. Pengecualian bahasa yang pasnya. Ada pengecualian. Dari seluruh orang kafir ada pengecualian buat ahli kitab, boleh menikahi gadisnya, wanita ya, boleh juga memakan sembelihannya. Itu kekhususan. Itu mungkin yang nggak punya kebalik mungkin yang perempuannya muslimah kawin dengan orang Nasrani gitu. Nah kalau itu mungkin itu berlaku karena kan larangan wanita muslimah tidak boleh. Yang boleh itu muslim ke ahli kitab. Yang boleh, yang tidak boleh itu muslimah ke ahli kitab. Iya. Harus dipahami dengan Yang nggak pakai syariat Islam juga mungkin nggak ada maharnya. Nah, tentang syariat Islam sebenarnya kalau kita bedah fikih secara dalam, tadi saya secara umum aja, itu juga diperselisihkan karena Rasulullah SAW tidak menyuruh para sahabat yang telah nikah untuk nikah lagi setelah masuk Islam. Jadi asalkan akad itu ada, dia ada walinya, akad berlangsung, itu sah. Tapi para ulama memberikan syarat, ya, bukan di tempat ibadah mereka, tapi di tempat ibadah kita, itu masjid ataupun dengan syariat Islam. Tapi itu ikhtilaf. Keharusan menggunakan syariat Islam dalam pernikahannya itu ikhtilaf. Karena nikah mah itu masalahnya muamalah. Dalam arti kata orang-orang dahulu, orang-orang musyrik yang menikah ketika masuk Islam tidak dinikahkan lagi. Ya, kalau dinikahkan di tata sipil itu nggak ada akad nikahnya, dibolehkan kita aja, nggak ada kayak ada 4 syarat. Ya. Islam itu. Ya saya berbicara hukum Islam ya. Hukum perdata mungkin ada sedikit modifikasi, saya kurang tahu. Seperti siapa putri Nabi itu? Zainab, yang lama dalam ikatan pernikahannya dengan Wa'il bin As yang masih musyrik, dan itu kisah yang sangat romantis sekali kisahnya. Sampai ada kejadian Wa'il itu ditawan oleh pasukan Islam, minta tebusan agar dibebaskan. Istrinya Zainab ngasih kalung ke Wa'il untuk dijadikan tebusan. Ketika ditebus, Rasul menangis, bercucur air mata. Ini kalung dari Khadijah yang diberikan kepada Zainab. Oleh Zainab dipakai nebus suaminya Wa'il yang masih kafir. Ulah gini ieu mati Khadijah. Rasul bercucur air mata nineng ke Khadijah. Akhirnya Rasul minta izin kaum muslimin, teman-teman sekalian, bolehkah Wa'il dibebaskan tanpa jaminan karena ini kalung yang sangat berharga buat Zainab, putrinya Khadijah. Orang Islam mengatakan kami ridho. Akhirnya Wa'il bebas tanpa tebusan. Jadi Khadijah punya anak dari Rasul. Anak Rasul semua dari Khadijah. Anak Rasul semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim bin Maria. Fatimah juga Dari Khadijah. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab, Al-Qasim itu dari Abdullah, itu dari Khadijah semuanya. Istri yang tidak diberi keturunan. Aisyah enggak? Nah? Aisyah enggak Aisyah ada keturunan. Satu-satunya istri Nabi yang berketurunan dan berlanjut keturunannya adalah Khadijah. Apa hikmahnya? Hikmahnya keturunan Nabi dari pihak wanita saja, putri ya, itu dieluk-elukannya luar biasa sekarang. Apalagi kalau keturunan beliau dari pihak laki, wah mungkin dikultuskannya melebihi datuknya itu. Ya. Dari garis perempuan saja dimuliakannya sudah habis-habisan. Apalagi kalau dari keturunan yang lelaki, pasti itu akan kultusnya akan lebih
lebih parah lagi, bahkan melebihi datuknya bisa jadi itu dimuliakannya itu ya. Nah singkat cerita itu Zainab dengan Wa'il dalam waktu yang lama mereka dipisahkan oleh Islam, oleh akidah. Wa'il tetap di Mekah, Zainab ikut bapaknya ke Madinah, dan itu pun sangat dramatis, sangat romantis sekali ceritanya itu. Kalau difilmkan ini jadi film terbaik saya yakin. Kisah rumah tangga Zainab dengan Wa'il. Zainab yang putri Rasulullah dan Wa'il yang masih kafir. Tapi keduanya masih saling mencintai, masih saling menyayangi, pageget, paket begitu, tidak tergoyahkan dengan perbedaan keyakinan. Sampai akhirnya Zainab minta izin kepada suaminya, ada kewajiban hijrah yang saya harus lakukan, dan Wa'il melepaskannya. Nah kalau lihat cerita ini itu tidak ada tuh akad lagi nu tadina karawin jahiliyah, akad lagi kan tidak ada. Artinya yang menikah itu kan akad muamalah sebenarnya, yang akadnya disahkan secara syariat. Artinya kembali ke pertanyaan tadi Pak Haji Tony, apakah orang yang menikah muslim dengan kitabiyah ya, itu sah kalau tidak dengan syariat Islam? Sebagian ulama berpendapat itu tidak wajib dengan syariat Islam. Artinya dengan cara umum pun, cara undang-undang, cara hukum pun sah gitu. Tetapi lebih hati-hatinya kalau kita menikah dengan ahli kitab, tetap menggunakan cara nikah yang Islam. Itu lebih aman, lebih menenangkan, dan sebagai bentuk tanda petik dominasi dan izahnya orang Islam. Kalau kamu siap nikah dengan saya, lakukan dengan cara Islam. Itu bentuk izahnya, itu yang penting. Tapi kalau kita baru nikah aja sudah ikut-ikutan cara dia nikah, wah alamat etam angken aja bakal kagugusur. Baru dak nateng kita ikut agama maranehna. Dari awal nikah sudah harus ditunjukkan izahnya bahwa muslim lebih terhormat dari siapapun, dan Allah sudah muliakan orang Islam dengan keimanan keislamannya. Jika kita bersedia menikah, lakukan dengan cara saya, cara Islam. Harus begitu. Itu menunjukkan dominasi di awal ikatan itu terjadi. Ya, jadi begitulah kekhususan ahli kitab. Sebagaimana tadi ditanyakan oleh penanya ya. Sekali lagi itu hukum pengecualian, bukan hukum umum. Tapi kalau ditanya ahli kitabnya hukumnya apa? Kafir. Laqad kafarul ladzina kafaru min ahli kitab, telah kafir orang-orang yang dari kalangan ahli kitab. Kan gitu. Juga hadisnya juga jelas. Nasib mereka juga di neraka, tapi hukum duniawi punya pengecualian. Dan itu kita tidak boleh membantah. Syariatnya bicara begitu gimana? Jangan pakai akal, agama itu pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Pakai ilmu, ilmunya begitu mengatakannya, Al-Qur'annya begitu mengatakannya, ya udah ikuti. Kalau pakai nafsu kan, maknya cenah kita boleh menikahi orang beda agama. Ya memang begitu itunya. Ketentuannya begitu, mau gimana lagi? Ya. Jadi jangan pakai nafsu dalam beragama, itu pakai ilmu. Ini hadis ke 1004. Hadis 1005 ini masih babnya tentang muamalah dalam bidang jasa. Tapi hadis-hadis yang dikemukakan itu hadis beragam ya. Tentang tadi karyawan ya yang seperti orang yang bekerja dari pagi sampai siang diberi upah 50 dan sebagainya. Itu sebenarnya mengetengahkan hadis ini bukan dalam rangka mengetahui tentang ibadahnya, tetapi lebih kepada tadi bahwa yang namanya orang bergerak di bidang jasa, karyawan atau lain sebagai pegawai, itu dia wajib mendapatkan haknya. Itu sebenarnya core dari hadis ini dalam bab ini. Di bab lain hadis ini juga diungkapkan, tapi yang ditujunya adalah tentang tadi Allah melipat gandakan pahala umat Islam dibanding umat terdahulu. Ini diulang lagi di bab ini, tujuannya adalah untuk bahwa di dalam Islam segala apapun yang melibatkan tenaga orang lain wajib dibayar. Ya, dalam Islam siapapun yang menggunakan tenaga orang lain wajib dibayar upahnya. Imam Syafi'i itu sampai melarang keras kalau ada orang yang meminta tenaga orang lain untuk bekerja namun tidak dibayar, harus ada hitungannya. Ya.
Nah, di hadis kelima ini sama dengan hadis yang dulu ya, hadis tentang tawasul dengan amal soleh. Jadi di antara 3 orang yang terjebak di dalam gua itu ada seorang yang bertawasul kepada Allah bahwa dia itu dulu punya karyawan. Karyawan itu dalam waktu lama tidak mengambil gajinya, dia simpan itu secara aman. Dia kelola itu gaji si karyawan yang tidak diambil, dia belikan kambing, kambingnya berkembang sampai 1 lembah kambingnya itu. Ketika si karyawan tersebut datang ke majikannya, "Tuan, mana upah saya yang dulu 10 tahun lalu tidak saya ambil?" Kata tuannya, "Itu ambil semua, kambing 1 lembah." Si karyawan, "Ya Tuan, Anda nggak bercanda sama saya? Tidak mempermainkan saya?" "Tidak, itu memang kamu. Dulu upah kamu saya belikan kambing sampai segede itu, sebanyak itu." Diberikan. Maka kata tuan tersebut, "Ya Allah, jika saya mengelola uang karyawan saya itu adalah ikhlas karenamu, jadikan sebagai wasilah, jadikan sebagai tawasul amal soleh saya, dibebaskan dari permasalahan yang saya hadapi sekarang." Ini hadis tentang hukum bertawasul dengan amal soleh adalah disyariatkan dan disunnahkan. Kalau kita berdoa punya amal soleh, sebutkan amal solehnya. "Ya Allah, saya dulu pernah nolong orang. Kalau itu ikhlas karenamu, jadikan sebagai wasilah, engkau mudahkan urusan saya." Itu seperti itu ya. Baik, karena sudah waktunya habis, jangan langsung sholat, jangan tergesa-gesa karena ini waktu larangan, diharamkan sholat ya. Nanti sholatnya 10 menit setelah bel berkembang. Bahkan kalau saran ulama itu 20 menit, tapi 20 menit kelamaan, ambil tengahnya aja 15 menit. 15 menit setelah syuruk ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.